Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para peternak Nusantara. Kali ini kita bertemu lagi dengan channel kesayangan kita bersama, yaitu channel 5 Anak Desa, yang khusus membahas tentang peternakan ayam, yaitu ayam atau peternakan tradisional ayam kampung jenis umbaran. Kali ini teman-teman, kita akan bahas tuntas tentang keuntungan yang didapat oleh para peternak atau keuntungan besar yang belum dipahami oleh para peternak terhadap kegiatan beternak ayam kampung, yang notabene peternakan ini diternak secara tradisional atau dengan sistem umbaran. Mari kita bahas tuntas teman-teman. Tentunya kita beternak itu berharap keuntungan yang besar atau banyak dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja atau beternak itu hanya untuk hobi saja, itu biasanya hasilnya tidak begitu besar. Sebenarnya sah-sah saja sih dibuat hobi atau ditekuni secara maksimal, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kegiatan peternakan itu kita memang harus betul-betul menekuni apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan terhadap kegiatan peternakan kita. Berhubung yang kita bahas kali ini adalah peternakan jenis ayam kampung asli dan diternak secara tradisional atau diternak dengan sistem umbaran, maka tentunya kita harus lebih teliti dalam beternak ayam kampung itu teman-teman. Karena ayam kampung itu memang secara genetik ayam kampung ini masih tergolong ayam yang diternak oleh masyarakat di daerah pedesaan dengan sistem umbaran yang hanya secara tradisional, tidak banyak diternak secara besar-besaran oleh masyarakat di sekitar perkampungan. Untuk tahap yang pertama teman-teman, untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang besar itu, yang pertama yaitu kita harus bisa menentukan indukan dari beberapa ayam yang akan kita ternakan. Induk itu penting untuk menjadi salah satu indikator pertama dalam peternakan di kandang kita teman-teman. Ketika kita salah memilih indukan, biasanya produktivitas baik telur maupun cara mengerami ayam itu nggak akan maksimal. Maka teman-teman haruslah memilih indukan yang memang betul-betul indukan itu masih produktif dalam bertelur, masih produktif dalam mengerami, dan tentunya itu semua bisa kita lihat dari ayamnya teman-teman. Ayam itu kalau terlalu tua atau umurnya sudah terlalu tua, biasanya produktivitas telurnya sedikit berkurang, dan cara mengeraminya pun biasanya sudah mulai nakal dan sering tidak dirami. Akhirnya telur yang ada di sarangnya biasanya tidak akan menetas maksimal atau tidak akan menetas semua. Maka dari itu perlu kita pahami, perlu kita teliti terlebih dahulu. Carilah indukan baik jantan maupun betinanya, itu harus memang diseleksi betul. Carilah ciri-ciri ayam itu yang biasanya jantan atau betinanya yang agak besar dan umurnya masih muda. Karena faktor dari pejantan dan atau faktor dari betinanya juga berpengaruh terhadap DOC yang akan ditetaskan oleh induk ayam tersebut. Contoh misalkan ketika kita mencari atau menjadikan indukannya, pejantannya itu ayamnya ayam Bangkok misalnya teman-teman, ataupun ayamnya itu cukup besar, biasanya DOC-nya itu juga akan penetas dan juga akan besar, dan sekaligus pertumbuhannya juga cepat teman-teman. Dan yang paling penting itu adalah betinanya, karena betina ini yang akan melahirkan atau mengeluarkan telur. Jadi carilah betina juga yang agak sedikit bagus, besar, dan masih muda. Kalau biasanya ayam sudah tua, biasanya produktivitas telurnya sudah mulai berkurang.
artinya ratas telur di dalam kandungannya itu pun sudah mulai berkurang. Jadi carilah yang masih agak muda untuk dijadikan indukan. Selanjutnya setelah itu tuh semua indikator dalam indukan itu sudah tercapai, maka teman-teman harus bisa memberikan pakan yang cukup terhadap ayam. Jangan sampai ayam itu, walaupun ayamnya di sistem umbaran ataupun semi umbaran, pakan itu jangan sampai berkurang. Ketika pakan itu sampai berkurang, ayam sampai tidak kenyang, biasanya ayam itu akan terlalu jauh untuk mencari makan secara alami, yang sehingga biasanya kalau sudah jauh umbarannya itu banyak resiko, salah satunya yaitu predator, dan kalau sampai DOC-nya juga diikutkan dengan induknya itu juga resiko, teman-teman. Maka ketika kita memelihara ayam secara umbaran, pakan itu harus sampai kenyang dan tercukupi. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, teman-teman, yang dikatakan keuntungan besar sebenarnya relatif, teman-teman. Keuntungan yang besar itu sangatlah relatif, tergantung harga jual ayam ataupun telur ataupun pedaging di daerah masing-masing, tergantung daerahnya dan harganya, teman-teman, dan sekaligus tergantung apa yang kita jual. Misalkan kita menjual telur atau menjual DOC-nya atau menjual indukan untuk menjadi pedaging, untuk dijadikan pedaging, inilah yang berpengaruh terhadap pendapatan kita. Ketika kita menjual telur, maka penghasilannya itu ya tidak begitu besar, karena telur tidak begitu seberapa harganya, teman-teman, ketimbang kita menjual DOC-nya. Biasanya kalau di daerah saya, teman-teman, telur itu tidak dijual per kilo. Kalau telur ayam kampung dijual per biji, seharga sekitar 1.500 per biji. Tapi kalau kita menjual DOC-nya itu yang masih berumur 1 hingga 2 minggu itu sudah seharga sekitar 7 sampai 8.000 per 1 ekor DOC. Apalagi kalau kita sampai menjual harga dagingnya atau indukan yang akan dibuat pedaging, entah itu di rumah makan ataupun di tangga-tangga kita yang lagi kegiatan hajatan. Itu biasanya ayam itu bisa berkisar antara 4 sampai 50 per ekor. Jadi keuntungan yang besar itu atau pendapatan yang besar dari harga penjualan tergantung di daerah atau harga di daerah masing-masing. Yang selanjutnya, teman-teman, yaitu target penjualan. Sebelum kita berternak, setelah indikator peternakan kita itu sudah lengkap, maka indikator terakhir yaitu target penjualan. Kemana arah yang akan kita targetkan penjualan peternakan kita? Misalkan telur, DOC ataupun pedagingnya, kita targetkan mau ditargetkan dijual di mana? Kalau hanya dijual di daerah kita, misalkan kita jual telur di daerah kita saja, di toko-toko terdekat saja, maka biasanya ya harganya antara sekitar 1.000 sampai 1.500. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan toko-toko besar atau misalkan tempat penjualan jamu, maka harga telur kita bisa di angka 1.700 sampai 1.800. Jadi target penjualan itu jelas. Dan selanjutnya, target penjualan itu ayam itu usahakan kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan besar, maka penjualan itu haruslah teman-teman dijual secara sendiri atau dijual langsung, bertemu langsung dengan pembeli tanpa perantara atau dijual kepada tengkulak. Karena kalau dijual kepada tengkulak, otomatis tengkulak itu masih mengambil hasil, jadi harga barang kita akan diambil murah. Jadi untuk mendapat keuntungan besar itu kita harus mempunyai indikator-indikator tertentu dalam peternakan dan target penjualan kita. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu peternakan kali ini. Kita bertemu lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.